firman Tuhan malam ini dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Jika Bapak Ibu Saudara-saudara sudah menemukannya, saya kembali mengajak kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Bapa. Hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Tolonglah kami, limpahi kami dengan damai sejahtera-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami nikmati bersama dapat kami terima dengan sukacita dan dapat kami terapkan dalam hidup kami selaku pengikut Kristus menjelang kedatangan Tuhan kembali. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus hikmat yang baru telah dicurahkan, dan dengan hikmat ini kami dapat mengetahui mana yang menjadi kehendak Allah dan mana yang bukan. Hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri mempersilakan Tuhan mengambil alih setiap keletihan tubuh kami dalam nama Yesus. Ketika firman diberitakan, maka rasa letih lelah itu semuanya lenyap. Berfirmanlah ya Allah, karena kami semua telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa Sorgawi. Haleluya. Amin. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berfirman, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman dan memelihara dalam hidup setiap hari. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya sengaja memakai bacaan pada hari Minggu kemarin
Karena minggu kemarin kita memakai bahan dari teman-teman kita GKST dari Habakuk 1 ayat 1 sampai 4 dan Habakuk 2 ayat 1 sampai 4. Dan puji dan janji menjadwalkan bacaan kita pada minggu kemarin itu dari Kisah Para Rasul pasal 12. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Jadi malam ini saya mengambil kesempatan untuk membacakan firman ini dan memberitakan kembali pesan Tuhan dari firman yang baru saja kita baca. Kita tahu bersama kitab Kisah Para Rasul ini adalah kitab yang berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus yang dinyatakan melalui murid-murid Tuhan. Itu dimulai dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kemudian Matias dipilih secara undi untuk menggantikan Yudas Iskariot. Dan setelah itu masuk pada peristiwa Pentakosta. Dan setelah itu tidak sampai di situ saja. Baptisan massal dilakukan. Terjadi pada waktu setelah Simon Petrus menyampaikan khotbahnya tentang siapa Tuhan Yesus. Dikatakan di situ ketika orang banyak mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Simon Petrus, hati mereka terharu. Dan mereka membawa diri untuk dibaptis menjadi pengikut Kristus. Dan Alkitab mencatat 3.000 orang pada hari itu dibaptis secara massal untuk menjadi pengikut Kristus. Dan dari 3.000 orang itu Injil tersebar ke seluruh dunia. Dan tidak hanya sampai di situ, dalam Kisah Para Rasul juga berbicara tentang bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Mereka menjadi jemaat yang saling berbagi, saling menopang, saling mengasihi. Dan sampai di situ mereka menjadi jemaat yang diberkati hari lepas hari. Dan kemudian kita lihat lanjutannya adalah kisah tentang 7 diaken dipilih. Salah satunya adalah Stefanus. Setelah Stefanus dipilih, dia dibunuh. Dia adalah martir pertama dari murid Tuhan Yesus. Dan ketika murid-murid mengetahui kematian Stefanus, hal itu tidak mematikan langkah dari murid-murid. Justru Roh Kudus semakin lagi bekerja dengan dahsyat dalam pribadi mereka. Dan akhirnya bertemu dengan Saulus yang bertobat dan ditutup pada pasal 28 tentang bagaimana Paulus memberitakan kabar baik di kerajaan Roma. Di kitab Kisah Para Rasul kita melihat bagaimana Allah Roh Kudus bekerja dengan begitu dahsyat supaya bangsa-bangsa menerima Kristus dan mereka memperoleh hidup yang kekal. Dan kita adalah akibat dari pemberitaan Injil itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini apa yang sudah kita baca dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Ada beberapa hal yang ingin kembali saya beritakan kepada kita dengan satu tema. Ketika kita melihat di sini, saya mendapati satu tema dari firman ini dari ayat 1 sampai 11. Mencari pengakuan dan penghormatan dari manusia. Kita lihat tokoh antagonisnya ini siapa? Herodes. Dikatakan ini Herodes Agripa pertama. Dia adalah cucu dari Herodes Agung. Papanya itu, saya coba cari tahu nama papanya itu Aristobulus. Nah, Herodes ini dia ingin mencari pengakuan dan penghormatan dari manusia. Karena itu dia melakukan segala sesuatu yang menarik perhatian manusia. Apa yang dituliskan dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 11 ini Bapak Ibu, kita dapat melihat ketika seseorang mencari pengakuan dan penghormatan dari manusia, maka yang akan dia lakukan adalah tidak benar. Sedangkan ketika dia mencari pengakuan dan penghormatan dari Tuhan, maka yang dia lakukan adalah benar. Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, barang siapa melayani aku dan mengikut teladanku, dia akan dihormati oleh Bapakku yang di sorga. Herodes, dia ingin diakui dan ia ingin dihormati oleh begitu banyak orang pada waktu itu. Karena itu dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita lihat yang dilakukan apa? Dia melakukan pembunuhan terhadap Yakobus, salah satu rasulnya Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat, Yakobus ini adalah murid yang pada waktu itu meminta kepada Tuhan Yesus, kalau bisa
letakkan saya duduk di samping kanan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Perkara duduk di kanan dan kiri itu bukan urusanku. Itu hak Bapa yang di sorga. Tetapi kalau kamu mau menjadi yang terbesar, jadilah yang terkecil. Mulailah dengan melayani. Yakobus, firman Tuhan katakan, dia dibunuh oleh Herodes. Dan Bapak Ibu kita lihat pada ayatnya yang ketiga, ketika Herodes melihat bahwa apa yang dilakukan itu menyenangkan hati orang Yahudi, maka ia melanjutkan perbuatannya itu dengan menyuruh menahan Petrus. Saking ngebetnya dia untuk diakui dan dihormati oleh manusia, mencari popularitas dari manusia, maka dia melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Malam hari ini Tuhan kembali memperhadapkan kepada kita tentang sikap hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ketika kita mencari popularitas dari manusia, ketika kita mencari pengakuan dari manusia, penghormatan dari manusia, dan ketika kita mengejar diri kita untuk menyenangkan hati manusia, tentu yang kita lakukan adalah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Herodes, dia membunuh Yakobus untuk menyenangkan hati orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan kita lihat apa yang dilakukannya selanjutnya. Ketika Yakobus mati, setelah Yakobus dibunuh, ia menyuruh menangkap Petrus. Tetapi Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan pada ayatnya yang keempat. Di satu sisi dia merasa bangga karena dia sudah menyenangkan hati orang Yahudi waktu itu. Tetapi di sisi lain dia tidak dapat menyangkali ketakutan dalam dirinya sendiri. Kita lihat pada ayat 4. Ketika Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan Petrus di bawah penjagaan 4 regu. 4 regu. Dan tidak hanya sampai di situ, kaki dan tangan Petrus dibelenggu dengan rantai. Di satu sisi Herodes merasa senang karena dia sudah bisa menyenangkan hati orang Yahudi. Tapi di sisi lain ada kegentaran dan ketakutan, dan ini tidak dapat dipungkiri. Karena itu dia memerintahkan 4 regu menjaga Petrus. Dari sini kita dapat melihat bahwa sesungguhnya Herodes tahu bahwa ada kekuatan besar yang sedang menyertai murid-murid Tuhan. Herodes tahu itu. Dia tahu sekalipun dia sudah melakukan pembunuhan terhadap satu murid Tuhan, tetapi dia juga meyakini, dia tahu juga bahwa ada kekuatan besar yang sedang menyertai murid-murid Tuhan. Karena itu dia berusaha melakukan upaya untuk mencegah supaya Petrus ini tidak bebas. Tetapi dia lupa siapa yang sedang dia lawan. Herodes mau mempermalukan Petrus pada waktu itu. Setelah dia membunuh Yakobus, dia menangkap Petrus dengan tujuan mempermalukan Petrus. Tetapi yang Bapak Ibu yang menarik yang kita perhatikan di sini adalah ketika Tuhan melihat hamba-hambanya diperlakukan dengan tidak adil, Tuhan tidak tutup mata. Tentu kita berpikir, kenapa Tuhan izinkan Yakobus mati? Kenapa Tuhan izinkan Petrus dibebaskan? Kenapa Tuhan tidak buat Yakobus juga diselamatkan, Petrus juga, kan happy ending. Satu hal yang Tuhan mau katakan, cara pandang Tuhan berbeda dengan kita manusia. Tuhan melihat segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Sekalipun Tuhan mengizinkan Yakobus mati terbunuh, tetapi Tuhan menjamin keselamatan jiwa Yakobus. Petrus masih ada misi yang harus dia laksanakan. Nah, sama juga dengan kita Bapak Ibu. Kalau hari ini kita masih bernapas, artinya Tuhan mau bilang tugasmu belum selesai. Engkau masih punya tugas yang harus engkau lakukan. Saya pernah katakan seorang misionaris, dia sudah mati. Kemudian Tuhan bilang kamu kembali lagi. Dia bilang tidak, saya tidak mau kembali. Di sini sudah senang, sudah enak, nyaman, indah sekali tempat ini.
Kalau saya kembali, kaget saya bikin dosa, saya murtad, saya tidak bisa kembali ke sini. Tapi Tuhan bilang tidak. Kamu harus kembali karena masih ada misi yang harus kamu selesaikan. Kemudian dia berpikir, kalau Tuhan yang suruh kembali, berarti Tuhan yang pegang kendali saya punya hidup. Tuhan yang bisa cegah saya bikin dosa. Jadi dengan sukacita dia kembali dan dia menjadi misionaris. Kita kembali pada firman Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan bahwa Herodes menangkap Petrus dan dia ingin membunuh Petrus pada hari setelah Paskah. Dan situ dikatakan apa? Ada begitu banyak hal yang dia lakukan supaya Petrus ini tidak dapat dibebaskan. Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Herodes ini tidak benar. Karena Herodes mau mempermalukan hambanya Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya ajak kita untuk lihat ayat 5. Apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan ketika mendengar saudaranya mengalami kesusahan. Dikatakan, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Hari-hari ini Bapak Ibu, iblis coba buat kita untuk lupa mendoakan saudara kita ketika mereka mengalami masalah. Iblis coba buat kita untuk menjadi hakim bagi saudara kita ketika mereka mengalami kesusahan. Pura-pura tuli, pura-pura buta, bahkan pura-pura bisu. Padahal kita tahu kita bisa melakukan suatu perbuatan baik untuk saudara kita. Doa yang dinaikkan jemaat pada waktu itu bagi Petrus adalah salah satu jalan bagi Tuhan untuk membebaskan Petrus. Bapak Ibu, doa yang kita naikkan kepada Tuhan untuk saudara kita tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Kita beriman itu. Jemaat mula-mula ketika mereka melihat saudaranya mengalami kesusahan, mereka bertekun dalam doa. Mereka tidak sibuk menjadi hakim, karena mereka tahu penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Tuhan saja rela meninggalkan 99 domba untuk mencari satu domba yang tersesat. Masakan kita melakukan sesuatu yang berbanding terbalik dari apa yang Tuhan lakukan. Hari ini Tuhan mau bilang, ketika telinga kita mendengar, ketika hati kita sedang, pikiran hati kita mengetahui ada di antara kita yang mengalami kesusahan, berdoalah bagi mereka. Dan doa orang yang benar jika dengan penuh keyakinan didoakan, maka sangat besar kuasanya. Dengan menghakimi tidak akan mengubah seseorang. Catat ini baik-baik Bapak Ibu. Tidak akan mengubah dia. Justru akan membuat dia jauh dan jauh lagi dari Tuhan. Tapi dengan mendoakan seseorang, kita sedang membawa dia kembali kepada Tuhan. Malam ini Tuhan mau bilang, teruslah berdoa bagi satu dengan yang lainnya. Dan ketika kita berdoa bagi saudara kita, jangan anggap itu sebagai suatu beban. Bapak Ibu, misalnya hari ini ada orang penting di salah satu pemerintahan, entah dia menteri ataukah presiden. Kemudian salah seorang dari kita diundi untuk jadi jubir bicara dengan orang besar tersebut. Dalam hati kita berdoa tidak supaya kita terpilih? Berdoa tidak? Ketemu orang besar jadi jubir, komunikasi sama orang besar itu, misalnya presiden datang, kemudian ada satu slot hanya untuk satu orang saja, nanti diundi dari semua orang yang di sini. Kira-kira dalam hati Bapak Ibu berdoa tidak untuk bisa jadi orang yang terpilih? Kayaknya tidak ada yang tertarik begitu.
Semuanya matanya kayak begini. Bisa tangkap maksud saya? Untuk bertemu dengan manusia duniawi saja, kita berharap kita bisa memiliki kesempatan itu. Apalagi untuk datang berbicara dengan Bapa yang di sorga. Saya ingat sekali dengan iman anak-anak sekolah minggu yang ketika mereka masih kecil, mereka masih umur 3 tahun, 2 tahun, 2-3 tahun, bahkan sampai mereka tamat SD itu, coba kalau kita tanya siapa mau doa di sini, pasti mereka yang duluan angkat tangan. Saya ingat cucunya Pak Suarjana, Anora, dia jadi pendoa syafaat bagi keluarganya. Semua dia doakan. Nininya cerita, Ibu Suarjana cerita kalau tiap kali mau doa malam, dia bilang, Anora aja yang doa, Anora aja yang doa. Terkadang ketika kita sudah dewasa, mau bicara sama Tuhan kita malu, kita bilang, jangan saya yang bicara, dia saja. Kenapa kita sampai begitu Bapak? Karena kita fokusnya bukan Tuhan yang menjadi pendengar, tapi manusia yang menjadi pendengar. Karena itu sudah ciut dulu ini mental. Tapi kalau ketika kita beriman, kita berdoa, yang mendengarkan itu Tuhan, kita tidak akan malu untuk berdoa. Amin. Saya dulu begitu. Karena saya fokus manusia yang mendengar. Ternyata begitu mengerti firman, hai, bukan manusia yang mendengar, Tuhan yang mendengar. Nah hari ini Bapak Ibu, jadilah jubir bagi saudara kita kepada Tuhan. Ketika kita tahu dia mengalami kesusahan. Bahkan ketika dia diberkati pun kita harus berdoa bersyukur. Ketika kita tahu si A diberkati dengan B, si A diberkati dengan C, wih Tuhan, makasih ya saya lihat kebaikan Tuhan boleh tergenapi dalam hidup saudara saya. Jangan, Tuhan kok dia diberkati, saya kok enggak ya? Jangan begitu. Ketika ada iri hati, maka berkat itu terhambat. Tetapi ketika ada ketulusan, kemurnian, sukacita, ucapan syukur, berbahagia karena orang lain diberkati, Tuhan bilang, anakku, karena aku mendapati hatimu benar, maka engkau juga diberkati. Amin. Hati ini, pastikan hati kita benar di hadapan Tuhan. Isilah dengan hal-hal yang benar. Kita kembali pada firman Tuhan. Ketika jemaat Tuhan mendapati Petrus ditahan dan Petrus akan dipermalukan, bahkan akan dibunuh, mereka dengan tekun berdoa kepada Tuhan dalam kesungguhan hati. Mereka tidak berdoa asal doa-doa saja, Tuhan tolong Petrus lagi ditahan, makasih ya Tuhan dalam nama Yesus, amin. Tidak. Tetapi mereka bergandengan tangan, berlutut dengan hati, dengan empati, dengan seluruh gelora, dengan seluruh passion, compassion, datang kepada Tuhan. Membawa rasa mereka kepada Tuhan. Dan akibat dari ini, mujizat Tuhan dinyatakan. Tuhan mengutus malaikatnya untuk membebaskan Simon Petrus. Kalau Bapak Ibu baca sampai selesai nanti Bapak Ibu, di situ Herodes jengkel minta ampun. Dan di situ dia mendapati sekuat apapun usahanya untuk menggagalkan rencana Tuhan, untuk mau mempermalukan hamba Tuhan, untuk mau melakukan hal yang jahat, tidak akan bisa dia melawan Tuhan. Dari sini saya belajar Bapak Ibu, kalau Tuhan jadi lawannya saya, binasa sudah. Tapi kalau Tuhan jadi sahabat kita, semuanya tidak ada yang mustahil. Amin. Masih ingat Ahab Bapak Ibu? Istrinya siapa nama? Isabel. Ahab dan Isabel menjadikan Tuhan Allah menjadi lawan mereka, bukan menjadi penolong mereka. Herodes menjadikan Tuhan Yesus sebagai lawannya dia. Akibatnya dia binasa. Kalau Bapak Ibu lihat cara matinya Herodes itu, coba kita lihat di pasal 12 ayat 20 sampai 23. Begini bunyi firman Tuhan. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon atas perseteruan bersama mereka pergi menghadap dia.
Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka, dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Ini cara mati orang yang tidak menghormati Tuhan. Dan perhatikan, sadar tidak sadar akhir-akhir ini iblis buat kita juga untuk tidak menghormati Tuhan. Tidak ada sejarah orang yang tidak menghormati Tuhan itu dia mati dengan baik. Tidak ada. Orang yang menghormati Tuhan yang mati dengan baik. Firman Tuhan sudah menyatakan itu. Herodes sepanjang hidupnya dia tidak menghormati Tuhan. Dia pengen ketemu Tuhan Yesus. Bapak Ibu catat ya, ada 2 tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang ngebet ketemu Tuhan Yesus. Satu Sakeus, satu Herodes. Sakeus ketika ketemu Tuhan Yesus dia buka hati, bertobat, dia diberkati. Herodes ketika ketemu Tuhan Yesus dia tidak bertobat, dia menghina Tuhan, binasa. Banyak orang pengen ketemu Tuhan Yesus, tapi dengan motivasi yang berbeda. Hari ini sebagai orang Kristen kita pengen ketemu Tuhan Yesus karena apa? Karena kita sayang Tuhan, karena kita bersyukur, karena kita tahu kita anaknya Tuhan, ingin menyapa Bapa kita? Ataukah kita ketemu Tuhan cuma pengen mau bilang, Tuhan saya ada masalah tolong dong? Ataukah kita kepengen ketemu Tuhan sekedar melihat si A atau si B? Ataukah kita kepengen ketemu Tuhan karena ingin dikenal oleh orang? Ataukah kita pengen melayani Tuhan karena pengen dipuji sama manusia? Perhatikan, kalau caranya seperti Herodes sia-sia. Tapi kalau caranya seperti Sakeus, Tuhan memberkati. Tuhan katakan kepada Sakeus, dia adalah salah seorang dari keturunan Abraham. Artinya, dia orang beriman. Jadi hari ini Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini Tuhan mau bilang, jangan mencari pengakuan dan penghormatan dari manusia karena akhirnya adalah sia-sia. Jangan fokus menyenangkan hati manusia dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena menyenangkan hati manusia tidak akan puas. Hati manusia itu tidak akan pernah bisa puas, apalagi kalau hatinya tidak diisi dengan kehadiran Roh Kudus, maka biar dia punya segala sesuatu tapi tetap ada kata masih ada yang kurang. Di hati kita Bapak Ibu ada satu tempat yang itu hanya bisa diisi oleh Roh Kudus saja. Dan kalau Roh Kudus sudah isi tempat itu, Bapak Ibu cuma makan dengan begerang, Bapak Ibu mengucap syukur. Kalau hati itu sudah, bagian itu sudah diisi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu biar cuma pakai baju yang sudah 5 tahun usianya, Bapak Ibu tetap bersyukur. Kalau Roh Kudus sudah menempati posisinya di dalam hati kita, kita bukan lagi jadi orang yang bersungut-sungut, tapi orang yang bersyukur. Kita bukan lagi menjadi orang yang melihat segala sesuatu berkaitan dengan Tuhan itu semacam suatu beban, semacam suatu tapi sebagai suatu kesukaan. Kalau Roh Kudus sudah di hati kita. Amin. Maka itu biarkan Roh Kudus menempati posisinya supaya aman dan sejahtera hidup ini. Supaya ketika kita melayani Tuhan, kita melayani dengan hati yang gembira. Tidak dengan hati yang bersungut-sungut. Tidak bilang, aduh lagi saya dapat tugas, tidak. Tapi terima kasih Tuhan, saya diberikan kepercayaan. Amin. Termasuk malam ini. Jadi ini saja yang saya mau katakan. Jangan takut terhadap manusia, carilah penghormatan pada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang membela Bapak Ibu dan saya. Amin. Kalau tahu ada orang yang mau buat malu Bapak Ibu, store saja dia punya nama, selesai perkara. Jangan kepala pusing. Store Tuhan, dia nama.
Dia begini. Selesai perkara. Amin. Begitu keluar kamar, tarik nafas, buang. Jalan sudah. Itu ajaib itu. Ya Pak Dokter ya. Ya Pak. Ketika kita mau tarik nafas kemudian buang, itu simple tapi ternyata membantu apa Pak? Iya. Ininya kita. Tadi sudah mau marah ini, tapi begitu kita jadi kan dia turun lagi. Dia butuh pemanasan lagi untuk marah, tapi pas mau pemanasan lagi sudah malas karena sudah kita cut. Jadi sering-seringlah tarik nafas dan buang. Kita coba ya prakteknya. Ada yang tadi dongkok ini hatinya lagi gitu. Ada? Kalau ada, tarik nafas, buang. Biarkan Tuhan yang ambil alih. Tuhan memberkati kita. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan Roh Kudus memberi pertumbuhan bagi masing-masing kita. Immanuel, amin.